Bapak Ibu Dewan dan seluruh staf karyawan SDN Dito Turunan 1 Lumajang beserta komite sekolah. Ini apa Pak? Saya ucapkan Sobahul Khair, Sobahun Nur. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi ayah bunda yang saat ini alhamdulillah pasti sedang santai ya. Sedang santai berkumpul bersama keluarga. Atau mungkin ayah bunda yang sedang sibuk bekerja di luar tapi masih bisa menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk mengunjungi channel kami. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube SDN Dito Turunan 1 Lumajang bersama saya Bu Anis. Di sini saya sebagai guru PAI kelas 3 dan kelas 4 yang insya Allah selama 30 menit ke depan akan menemani Anda semuanya dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah hari kedua. Di sini Bu Anis akan mengisi waktu sebelum kegiatan inti dimulai. Baiklah, anak-anak, ayah bunda, sebagai mukadimah kali ini Bu Anis akan mengajak semuanya untuk membaca Asmaul Husna. Pasti anak-anak sudah paham ya, sudah ngerti, sudah bisa. Atau mungkin ada di antara kalian yang sudah hafal ya. Jadi silahkan dibuka Asmaul Husnanya, atau yang sibuk, ayah bunda yang sibuk bisa menyimak saja bacaan kami. Kita membaca Asmaul Husna dengan harapan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan nikmat sehat, terhindar dari mara bahaya, termasuk wabah yang sedang melanda negeri tercinta ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, bisa berkumpul dengan keluarga, bisa berkumpul dengan saudara yang jauh di sana dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Marilah kita buka bersama Asmaul Husnanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Mari kita langsung baca Asmaul Husnanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'an wa tis'ina isma
من أحصاها أو حفظها دخل الجنة. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور أرشدني يا العلم أفرغني يا صبرا بالشكر والرضا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي جاء شفاعته لكل هول والمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah,
Terima kasih, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini masih ada waktu berapa menit ke depan. Di sini Bu Anis akan sedikit berbagi ilmu tentang pembelajaran PAI. Materinya adalah sholat. Ini anak-anak ngantuk nggak ya? Pagi-pagi ngantuk nggak? Enggak ya, masih semangat ya? Atau biar kalian nggak ngantuk, Bu Anis punya nyanyian sedikit dengan gerakan sebagai pendinginan ya. Coba silahkan anak-anak bisa mengikuti gerakan tangan dari Bu Anis dengan nyanyian ya. Coba perhatikan. Ini masjid, ini para jamaahnya, ruku sujud, duduk di antara dua sujud, at-tahiyyat, oleh kanan, oleh kiri, ucap salam, aku mau baca doa. Asik nggak? Asik ya? Kita ulangi lagi biar tambah semangat nanti ya. Coba. Ini masjid, ini para jamaahnya. Ruku, sujud, duduk di antara dua sujud. At-tahiyat, toleh kanan, toleh kiri, ucap salam, aku mau baca doa. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Anis. Oke, kita lanjutkan tentang sholat ya. Tahu nggak arti dari sholat? Ada yang tahu nggak? Sholat kira-kira artinya apa ya? Bisa semua nggak yang hadir di sini, yang mengikuti Zoom pagi ini, kira-kira bisa menjawab pertanyaan Bu Anis? Apa arti dari sholat? Ada jawaban, salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh orang Islam. Oke, betul. Ada yang lain mungkin? Gerakan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Betul. Apalagi? Sholat. Sholat adalah sarana komunikasi kita sebagai hamba dengan Allah, Sang Kholik atau Sang Pencipta. Sholat kelihatannya enteng, tapi ternyata dalam prakteknya kita berat melaksanakan. Betul apa betul? Betul kan? Iya. Coba misalkan kalau waktu sholat datang, mama, ayah mengajak kita, ayo nak sholat, bentar mah, ngantuk, jawabnya gitu. Mas dan PR. Bentar mah, masih repot ini itu. Nah, ini memang sholat ini berat sekali. Padahal sholat ini adalah amalan pertama yang akan dihisap setelah kita nanti meninggal di yaumil qiyamah. Jadi mohon harapan Bu Anis kita semua belajar untuk bisa tepat pada waktunya melaksanakan sholat, rajin beribadah. Memang kita bukan ahli surga, tapi setidaknya kita bisa berusaha untuk meraih surganya Allah. Saya ya mungkin cukup sekian dari Bu Anis karena waktunya ini sudah dimulai kegiatan intinya. Jadi nanti kegiatan inti akan dipandu oleh host kita, guru kita yaitu Bu Nurul Farida. Dari Bu Anis, terima kasih. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Turunan 01 Lumajang, Bapak Sukaryo SPD, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan SDN Turunan 01 Lumajang, yang terhormat Bapak dan Bapak Ibu dan tak lupa pula anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang saya banggakan. Di pagi hari ini anak-anak masih tetap semangat ya. Alhamdulillah kalau kalian masih tetap semangat karena nanti acaranya ini sekitar sampai pukul 11 siang nanti. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan MPLS hari kedua dalam keadaan sehat walafiat. Bisa langsung ke slide berikutnya, Pak. Oh ya. Karena ini cuma perkenalan ya. Jadi ini judulnya tips edukasi di masa pandemi. Jadi menemukan cara bagaimana kita menegakkan disiplin tanpa perlu melakukan kemarahan gitu ya. Jadi kita bagaimana sih menegakkan disiplin secara positif di rumah. Kebanyakan mungkin orang tua di sini juga sudah sering ini ya, orang tua di sekolah. Orang tua di rumah dan di sekolah juga pasti sudah tahu bahwa biasanya muncul banyak permasalahan ketika anak masuk usia pra-remaja. Jadi pra-remaja itu kapan ya? Kira-kira usia 10 sampai 14 tahun. Jadi semacam peralihan sebelum SMP. Nah, itu biasanya mulai muncul beberapa problematika seperti ini. Tidak ada masalah, tidak apa-apa, karena memang itu fase yang memang harus dilalui oleh anak-anak kita ya, tidak masalah. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua menjadi pendamping agar perkembangannya bisa terarah dan tetap bagus ya, seperti itu. Nah,
bertambahan di masa pandemi, banyak muncul problem ya, banyak keluhan juga. Saya juga menerima banyak konsultasi dari banyak orang tua. Di slide berikutnya saya catatkan keluhan orang tua yang semakin banyak muncul di masa pandemi. Di slide berikutnya, nomor 5. Ya, nomor 5. Keluhan orang tua yang saya catat biasanya begini. Jadi orang tua mungkin sudah lelah dengan kondisi ini ya, banyak yang akhirnya udah terpancing emosi, kemudian ada yang kalau udah marah akhirnya sulit dikendalikan seperti itu. Mungkin ada juga anak-anak jadi semakin berani juga gitu karena kondisinya memang serba sulit ya di masa pandemi ini. Ada yang bosan di rumah saja gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya, ini memang masalah yang banyak terjadi. Bagaimana juga banyak keluhan menegakkan disiplin di rumah ini juga mulai agak susah, motivasi belajar anaknya juga mulai turun. Nah, ini yang paling banyak adalah gadget dan smartphone atau kita menyebutnya screen time-nya jadi tidak terarah atau berlebihan. Kemudian akibatnya nilai akademiknya juga jadi menurun. Nah, mungkin di sini juga banyak ya Bapak dan Ibu sekalian, orang tua, mungkin adik-adik sendiri juga merasa iya ya, susah ya sekarang pelajarannya gitu. Nah, jadi penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana caranya. Ini untuk orang tua juga ini ya, mungkin akan ada share nanti, mungkin tanya jawab boleh. Jadi ada yang bertanya bagaimana Bu mengatasinya gitu, apakah harus dipukul atau harus dikasih peraturan yang ketat atau fasilitasnya jadi ya nanti nggak boleh ini nggak boleh itu, nanti seperti itu, atau dibiarin saja lah, biarin Bu gitu, ada yang seperti itu. Atau mungkin ada yang meminta bantuan kepada psikolog atau kepada pihak yang memang sudah paham ya tentang karakter anak. Nah, adakah solusi lain daripada itu? Kalau dari saya, solusinya ada yang bisa diterapkan di rumah bersama anak-anak. Di slide ke-7 itu ada solusinya adalah bagaimana ini yang tadi ya yang saya sampaikan. Nah, ini apa perlu ya seperti ini? Rasanya kok tidak perlu ya. Jadi ada solusi lain. Solusinya adalah ini, menegakkan disiplin secara positif. Disiplin positif. Nah, kayaknya kok baru dengar ya, apa itu disiplin positif? Sebenarnya disiplin positif ini sangat mudah sekali. Disiplin positif ini justru membentuk anak-anak supaya memiliki rasa tanggung jawab, kemudian memunculkan life skills atau keahlian kehidupan yang paling dibutuhkan oleh anak-anak, yaitu kemampuan menyelesaikan masalah atau problem solving. Nah, disiplin positif ini tujuannya untuk mengatasi sikap atau perilaku. Jadi bukan untuk nyalah-nyalahin ya, tapi untuk mencari solusi seperti apa solusinya, gitu, problem solving itu tadi. Dan ini dilakukan tanpa kekerasan ya, juga tidak meruntuhkan harga diri dan rasa percaya diri anak. Nah, prinsipnya disiplin positif itu gampang sekali. Ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk menerapkan disiplin positif di rumah, yaitu yang pertama adalah respect atau rasa hormat. Apa saja yang harus diketahui dalam aspek respect ini, yaitu ini dia. Yang pertama, memperhatikan kemampuan dan kondisi anak. Karena apa? Tidak sama anak usia untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6 kan kemampuan dan kondisinya tidak sama ya, jadi berbeda-beda. Akhirnya kita harus menghargai, oh ya kondisinya memang tidak sama. Kemudian respect ini juga berkaitan dengan kontrol diri orang tua ya. Kalau melanggar disiplin, kontrol diri bagaimana menghormati kondisi anak, itu intinya. Kemudian
prinsip yang kedua adalah rules atau peraturan. Nah, ini yang mungkin orang tua juga masih bingung ya harus bagaimana. Nah, ini saya berikan panduan. Jadi rule atau peraturan itu dibuat secara jelas dan harus disepakati bersama. Kemudian harus realistis dan mudah untuk ditegakkan, konsisten untuk dilakukan dan kontinu. Dan ada visualisasi peraturan. Saya menegaskan disiplin positif ini tegas ya, bukan keras, beda sekali. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, prinsip berikutnya adalah role models. Role models jelas ya, untuk menegakkan disiplin positif. Jadi tadi sudah ya 3 prinsip untuk disiplin positif itu tadi. Nah, mungkin akan kita jelaskan juga bagaimana bedanya tegas dan keras itu tadi sudah ada. Nanti orang tua juga mungkin kalau butuh ininya juga bisa minta ke panitia ya, mungkin apa sih kok nggak jelas gitu, mungkin tulisannya tidak terlihat dengan jelas, boleh nanti panitia bisa membantu untuk memberikan gambar yang tadi ya, tegas dan keras itu tadi. Lalu apa bedanya konsekuensi dan hukuman? Nah, ini juga penting sekali orang tua juga tahu ya, konsekuensi dan hukuman itu jelas berbeda. Kalau konsekuensi itu diberikan mengikuti perbuatan yang Ini dia melayani anak. membersihkan. Nah, itu jadi seperti itu bedanya dengan konsekuensi. Tapi kalau hukuman biasanya tidak berhubungan dengan kesalahannya. Jadi misalnya menumpahkan air minum, malah udah sana yuk masuk kamar, renungi perbuatan. Nah, itu artinya hukuman gitu. Jadi malah tidak solutif ya, tidak ada hasilnya dari hukuman. Lebih baik kita menerapkan konsekuensi. Nah, untuk screen time atau gadget ya, gawai, smartphone. Nah, ini dikatakan bermasalah jika jadi orang tua harus tahu batasannya ya. Dikatakan anak-anak ini menjadi bermasalah dengan smartphone itu apabila seperti ini. Jadi tidak bisa mengontrol kendali diri saat gadgetnya diambil atau gawainya diambil. Lalu anak-anak jadi lupa waktu, lebih dari 2 jam setiap harinya. Lalu yang sudah mulai terlihat fisiknya mulai kelelahan, mata sudah mulai memerah gitu. Nah, itu tanda bahwa ini sudah mulai bermasalah. Kemudian sudah mulai pasang-pasang password. Nah, ini tanpa pengetahuan orang tua. Ini sebaiknya orang tua lebih aware ya seperti ini. Adik-adik juga begitu, tidak perlu mempassword gawainya gitu. Karena apa? Karena orang tua masih perlu fungsi pengawasan apa saja yang dilakukan dengan gawai. Kemudian ini yang sudah masuk tahap yang lebih berat, kalau sudah mulai mengasingkan diri dari kelompok sosial di dunia nyata. Jadi istilahnya jadi social loner, jadi dia menyendiri. Nah, ini yang orang tua harus hati-hati. Bagaimana orang tua agar bisa memberikan motivasi dalam menerapkan disiplin positif? Pastinya kita perlu untuk memasuki dunia dan memahami pola pikir anak-anak. Jadi kita berusaha memahami anak-anak juga ya. Nah, ini masalah yang biasanya muncul ketika orang tua berusaha memahami kondisi anak atau memahami dunia anak. Itu biasanya yang muncul adalah ini kesulitan untuk mengontrol diri atau kesulitan untuk terpicu
kadang-kadang suka jadi terpicu kemarahan. Nah, bagaimana dengan itu? Nah, mari saya berikan tips ya bagaimana memanage kemarahan berkaitan dengan manajemen stres orang tua. Jadi stres itu memang memicu orang jadi marahnya lebih meledak ya. Nah, itu sebaiknya harus dikendalikan. Kenapa? Karena ini berbahaya juga untuk kesehatan mental orang tua dan kesehatan mental anak juga. Sebenarnya saya punya tips untuk stress release ya. Ini ada videonya. Mungkin apakah panitia bisa memutar videonya sebentar, sekitar 4 menit? Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Nggih, sebentar nggih Bu. Nggih. Nggih, kami panitia masih koordinasi dulu. Bentar. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa, Bu. Nanti mungkin ada orang tua yang meminta soft file-nya, saya sudah serahkan. Jadi, misalnya di live ini juga tidak apa-apa. Jadi nanti orang bisa minta request soft file dalam WA atau apa. Kan, nggih. Begitu juga bisa, nggih. Enggak apa-apa. Jadi dilanjut materi saja, nggih. Nggih, lanjut materi mawon. Oh, nggih. Nggih, Bu. Ya, baik. Langsung saja ya, langsung ke berikutnya. Jadi nanti kalau butuh soft file-nya bagaimana stress release, dan anger management-nya bisa minta ke Bapak dan Ibu guru ya, sudah saya serahkan soft file-nya. Halo, Assalamualaikum. Nggih. Ngaten, buatan apa? Nggih, matur nuwun. Nggih. Suaranya putus-putus Mas Ibu. Iya. Saya selesaikan dulu saja nggih Bu materinya, buatan apa-apa. Nanti kalau untuk butuh soft file dan lain-lain nanti bisa saya serahkan ke panitia. Nggih, Bu. Baik, lanjut ke berikutnya ya. Slide berikutnya. Nggih, sebentar nggih. Nggih, Bu. Sambil ngobrol santai ya. Kenapa kita penting sekali untuk mengetahui manajemen stres dengan baik, karena memang ledakan emosi itu cukup berbahaya bila tidak dikendalikan gitu. Apa bahayanya? Bahayanya adalah ini akan menunjukkan ya anak kita bahwa aktivitas atau kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini kan kita tidak ingin tertancap kepada mereka ya gitu. Kemudian lama-lama ketika anak sudah mulai lebih kuat akan memicu balasan. Balasannya bukan sekedar tindak kekerasan misalnya mukul balas mukul gitu enggak gitu, tapi kadang-kadang munculnya adalah penolakan atau boundaries. Orang jadi apa ya? Jadi punya tembok dengan anak-anak gitu, karena
Karena tindakan ini ya, kemarahan yang meledak-ledak ini berbahaya. Kelak seperti itu, resikonya bisa seperti itu. Kemudian dari sisi anak sendiri juga rentan melukai harga diri ya, karena sering dimarahi tanpa alasan, kemudian sering dihukum. Nah, ini yang kita hindari adalah jangan sampai hal-hal seperti ini melukai harga diri anak ya. Kemudian kalau dalam tingkat yang lebih berat lagi, ini bisa memantik depresi ya. Nggak cuma pada anaknya, tapi justru pada orang tuanya juga, karena ada rasa bersalah ketika emosinya meledak dan tidak terkendali gitu. Jadi nanti sambil belajar sama-sama melalui video yang sudah saya serahkan ke Bapak dan Ibu guru panitia, nanti orang tua bisa lebih ini ya, lebih tenang. Oh, begini caranya mengatur supaya tidak meledak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana ya memotivasi anak ya belajar tanpa perlu marah-marah. Terus apa yang bisa orang tua lakukan? Yang bisa orang tua lakukan adalah satu saja, bagaimana memunculkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini maksudnya adalah motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, dari diri anak sendiri. Nah, bagaimana caranya? Lakukan saja 5 hal ini. Saya singkat menjadi retake. Re artinya menjadi role model. Positif. T-nya adalah menemukan tujuan. Maksudnya begini, motivasi intrinsik itu ketika dimunculkan dalam diri anak, harus melakukan ini. Role model positif, menemukan tujuan, T-nya ya, kemudian A-nya action plan atau perencanaan, K-nya adalah komitmen dan konsisten, kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Saya akan bahas sedikit saja tentang hal ini. Role model jelas adalah orang tua. Kalau tujuan ini tujuan anaknya. Misal begini, ada anak yang pokoknya saya kepingin masuk SMP 1. Misalnya seperti itu ya, SMP Negeri 1. Nah, akhirnya itu menjadi motivasi intrinsik si anak untuk lebih giat. Ya kalau masuk SMP 1 berarti apa yang harus dilakukan? Nah, ini action plan. Kemudian muncul action plan-nya. Berarti saya harus rajin belajar, harus mempersiapkan diri supaya nilainya bagus, supaya bisa masuk ke sana. Nah, kemudian orang tua membentuk komitmen dan konsistensi. Komitmen di sini bagaimana ketika, berarti kalau memang ingin rajin belajar, apa yang harus dilakukan? Komitmennya begitu ya. Jadi misal setelah maghrib sampai nunggu isya saya mau baca buku. Setelah isya saya mau mengerjakan soal-soal. Nah, mungkin seperti itu. Itu adalah komitmen dan orang tua membantu supaya anak-anak bisa konsisten dalam hal ini. Ketika ini semuanya sudah dilakukan, maka mulai evaluasi. Apa saja yang sudah berkembang. Misalkan kita lihat, oh ini sudah selesai ya, buku yang ini sudah selesai, buku latihan yang ini sudah selesai. Nah, orang tua mendampingi kondisi evaluasi ini di sekolah. Bisa juga proses evaluasi ini juga bersama Bapak dan Ibu guru di sekolah. Nilainya bagaimana? Oh, ini sudah ada perkembangan. Oh, yang ini sudah benar. Seperti itu. Jadi, motivasi intrinsik inilah yang harus dimunculkan supaya orang tua bisa lebih tenang ya, tidak perlu sambil marah-marah, tidak perlu kekerasan juga. Jadi cukup menemukan ini motivasi intrinsik ini, memunculkan motivasinya apa. Tuh, jadi mudah sekali sebenarnya. Nah, ini sudah masuk ke bagian kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah ya, kesimpulannya adalah disiplin positif ini bisa menjadi solusi orang tua di rumah. Jadi selama masa pandemi, artinya apa? Artinya bisa diterapkan di rumah tanpa harus susah payah ya, disiplin positif. Pelan-pelan sambil berjalan, kita juga akan bisa
mengenali dan memahami kondisi anak serta skill pengendalian emosi bersama. Ini merupakan kunci ya, kunci keberhasilan komunikasi antara orang tua dan anak. Jadi kenali dulu karakternya. Misal begini, mama karakternya kalau marah diem, anak karakternya kalau marah meledak gitu. Nah ini harus karakter ini harus dipahami dulu, sehingga ketika kondisinya tidak memungkinkan, ya meredakan diri dulu sama-sama, baru setelah reda, baru dibicarakan, baru berkomunikasi bersama problemnya apa, sehingga fokus kepada solusi. Jadi tidak apa-apa, memang sama-sama belajar ya bersama orang tua dan anak. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah memotivasi anak itu selalu dimulai dari orang tua sebagai role model. Dan motivasi intrinsik ini akan bisa muncul ketika orang tua menjadi role model. Jadi ketika orang tua menunjukkan pantang menyerah terhadap keinginan, misal gini, orang tua inginnya punya keinginan, misalkan sederhananya apa ya, ingin punya taman yang bagus, misal seperti ini. Maka orang tua menunjukkan usaha bagaimana mewujudkan itu. Nah, itu akan menjadi rekaman bagi anak-anak kita. Oh, ternyata orang tua juga kalau punya keinginan, pasti juga akan punya tujuan ya, punya keinginan, pasti juga akan memperjuangkan itu tanpa menyerah. Nah, seperti itu. Itu contoh. Misal lagi, contoh bagaimana kalau misalkan saya kepingin anak saya rajin belajar, maka orang tua bisa menunjukkan contoh bagaimana sama-sama belajar. Misalnya anaknya membaca buku pelajaran, orang tua membaca buku motivasi diri, misalkan seperti itu, atau membaca buku yang membuat ilmunya bertambah, misalkan buku parenting. Nah, itu juga bisa dilakukan. Yang biasanya susah adalah ketika anaknya belajar, orang tua nonton TV. Nah, ini perlu sekali hati-hati ya. Karena apa? Itu bertentangan gitu. Role modelnya bertentangan. Oh, saya disuruh belajar kok, mama nonton TV atau main HP. Nah, ini berbahaya juga ya. Jadi, kalau memang waktunya ada waktu belajar, ya semuanya berhenti, TV-nya berhenti, gadgetnya juga ditaruh dulu, benar sama-sama kita belajar. Misalkan mama punya toko yang bisa digunakan waktu belajar ini untuk menata keuangan toko, mencatat. Jadi istilahnya pekerjaan yang menunjukkan bahwa orang tua menjadi role model positif di rumah gitu. Jangan khawatir, ini sesuatu yang sebenarnya bersama. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kita tidak perlu menggunakan kemarahan, tidak perlu menggunakan kekerasan untuk memunculkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Gitu ya. Nah, sebagai penutup, sebenarnya ada video untuk sebenarnya apa sih yang paling dibutuhkan atau diinginkan oleh anak kita. Nah, video ini juga sudah saya serahkan kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah. Kalau ingin tahu, monggo bisa menghubungi, nanti akan dikasih soft file-nya juga. Jadi penasaran pastinya sebenarnya apa sih yang paling diinginkan oleh anak-anak kita gitu ya. Itu ada videonya. Itu survei yang dilakukan kepada beberapa anak. Ya memang bukan di negara kita ya, tapi paling tidak itu mewakili gitu. Demikian pemaparan dari saya, Bu Guru. Nggih, terima kasih Bu. Tapi sebelum diakhiri, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Wali Murid. Mungkin tapi waktunya terbatas langsung ya. Dijawab. Oh, nggih. Mumpung masih ada waktu dan masih ada Bu Rati di sini, kepada Bapak Ibu Wali Murid mungkin ada pertanyaan. Tapi sebelum Bapak Ibu Wali Murid dulu, saya dulu nggih Bu, saya juga pengen bertanya. Oke, ini saya juga punya anak. Anak saya itu memang masih TK. Nah, di sini kan sekarang memang pembelajarannya
secara daring nggih, online. Nah, anak-anak itu memang kebanyakan lebih suka belajar lewat HP karena nanti di saat ibunya atau mamanya itu lengah sedikit saja, tugasnya dibilang, oh sudah Bunda, sudah saya kerjakan. Nanti kalau sudah, aku boleh lihat HP ya. Nah kan kita juga, saya sebagai pendidik dan juga sama suami juga kerja, jadi waktu untuk belajar pun kadang kita carinya juga pada waktu luang baru bisa bersama anak, ngoten nggih Bu. Kemudian di satu sisi, di saat saya dan suami saya sibuk, kepinginnya anak itu diem, enggak kemana-mana. Memang sekarang dalam masa pandemi, biar enggak keluyuran kemana-mana, kadang juga saya beri HP. Tapi saya juga mikir, oh pasti saya salah dengan cara seperti itu, anak saya beri HP, itu pasti salah nggih. Karena pasti dia mau lihat YouTube, mau lihat film Tayo apa gitu, pasti seperti itu. Nah, saya itu inginnya itu apa ya? Anak saya mengerjakan, setelah mengerjakan itu HP-nya dikembalikan lagi, tapi sepertinya hal itu sulit bagi saya. Karena anak saya itu, oh Bunda iki main tok di sana lo, lihat itu pakai laptop aja di rumah gitu. Tapi memang anak saya memang belum ngerti ya, saya buka laptop itu memang ada tugas. Untuk bekerja, Nggih. Nah, itu menurut Bu Ratih bagaimana Bu solusinya? Baik, kembali lagi ke tadi ya yang sudah saya sampaikan, bahwa perlu kita dulu mengetahui yang prinsip disiplin positif kan ada respect ya. Jadi kita melihat dulu kondisi anak dan kemampuan anak sesuai usia, karena memang usia segitu jelas banyak sekali hal-hal yang muncul di kepalanya ya. Jadi pasti bertanya-tanya kenapa nggak boleh, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, itu tidak apa-apa Bu, jadi hanya didampingi saja. Bahwa sebenarnya Ibu tidak melarang menggunakan HP, tetapi Ibu membatasi. Nah ini anak-anak juga perlu itu tadi yang kesepakatan ya. Ya harus konsekuensi gitu, harus ada konsekuensinya gitu. Misal gini, kalau untuk anak usia TK, karena matanya masih dalam perkembangan, kalau terlalu lama screen time juga akan sangat berbahaya. Maka buat saja batasan 2 jam dalam 1 hari, disepakati bersama inginnya lihat HP-nya jam berapa. Setelah kalau memang sudah disepakati, berarti konsekuensi bagi anak adalah patuh dengan itu. Apabila tidak patuh, berarti sementara HP-nya istirahat dulu, malah nggak boleh lihat, itu konsekuensi. Lalu bagaimana konsekuensi bagi orang tua? Jelas ada konsekuensinya ketika kita membatasi screen time. Nah, artinya apa? Anak usia segitu pasti masih senang main ya Bu, pasti senang beraktivitas ya. Nah, itu bisa dicari aktivitas yang dia sukai apa. Kalau misalkan di rumah, misal yang dia paling senang apa, main robot misalkan. Nah, berarti Ibu harus memfasilitasi beberapa hal yang berkaitan dengan itu, misalkan gambar robot untuk diwarnai, atau mainan robot untuk dimainkan, imajinasi pura-pura seperti itu ya Bu. Atau mungkin kalau ada ini ya, ini mungkin agak sulit tapi bisa dicoba, Lego untuk anak usia segitu kan asik banget ya merangkai Lego. Nah, seperti itu. Atau kalau cari juga yang misalkan sekarang kan lagi musim rakitan robot rakitan dari plastik itu yang merakit sendiri, itu juga ada. Itu bisa dicoba. Atau istilahnya ada substitusi antara screen time dengan real time. Nah, real time ini yang harus disesuaikan dengan kondisi anaknya, usianya, dikondisikan dengan juga kesukaannya apa, gitu. Nah, kalau memang dirasa masih sulit sekali, ya bertahap saja, tidak bisa langsung di stop hanya 2 jam, yang awalnya 10 jam atau yang awalnya 7 jam gitu, tiba-tiba 2 jam nanti ngambek juga. Nah, ini perlu disesuaikan juga. Jadi, bikin kesepakatan, nanti boleh
banyak itu hari Sabtu dan Minggu misalkan. Senin sampai Jumat 2 jam aja ya gitu. Nah, itu kan berarti kita tidak sama sekali melarang ya, tapi kita mengarahkan bagaimana supaya anak-anak ini paham bahwa ini untuk kesehatanmu, untuk ini kondisinya memang kalau terlalu lama ngelihat handphone kan capek ya gitu. Iya. Nah, ibu juga bisa memberikan pengertian, mama bekerja atau ibu bekerja juga ada jamnya. Ketika sudah selesai ya berarti kan sudah selesai screen time-nya, bisa dipakai untuk bermain bersama anak tercinta ya. Model mainnya macam-macam kok, Bu. Bisa mulai menggiatkan permainan-permainan yang ada di rumah ya, misal ular tangga atau halma, mainan zaman kita kecil dulu ya, Bu, gitu. Mungkin lebih aman bermain secara nyata gitu daripada. Jadi diajak untuk bermain sambil belajar gitu, Bu. Betul sekali. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, tapi ya itu tadi butuh komitmen dan orang tua ini benar-benar harus kuat gitu ya. Mau tidak mau pendamping di rumah yang paling banyak adalah orang tua. Jadi kuncinya ada pada orang tua. Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin saya lanjut nggih. Mungkin dari Bapak Ibu wali murid yang ingin bertanya pada Bu Ratih, monggo saya persilakan. Mungkin mamanya Salsa, Pak Rudi atau mamanya Audi, orang tuanya Zara, monggo. Mungkin mau bertanya. Waktu masih ada untuk tanya jawab. Assalamualaikum, Bu Nurul. Waalaikumsalam. Monggo, Bu. Iya, terima kasih. Mau langsung saja ya? Mau bertanya? Itu, Bu. Kayak sekarang kan maraknya game mabar gitu loh, Bu. Iya. Nah, itu dari penjelasan barusan aslinya sudah ada kaitannya. Kan banyak pro kontra main game online itu ya, Bu. Katanya sudah ada yang kalau pro-nya itu kalau banyak tugas, misalnya habis menyelesaikan tugas bisa main game itu bisa relax biar enggak stres gitu kan, Bu. Terus kalau kontranya kan nanti bisa anak kecanduan ketagihan gamenya itu, terus bagaimana itu, Bu? Ini memang tantangan orang tua di zaman digital seperti ini ya, Bu. Mau tidak mau kita harus tahu tentang kondisi anak. Artinya begini, kalau anak suka main, misalkan ya ini contohnya Mobile Legends gitu ya. Berarti kita paling tidak sedikit tahu tentang game Mobile Legends itu seperti ini. Cara dia pro player itu seperti ini. Ini hal yang memang harus kita ketahui karena kondisinya sudah tidak sama dengan zaman kita dulu. Bukan kita melarang habis-habisan, tapi paling tidak kita tahu dulu resikonya apa. Kalau memang resikonya bisa ditangani, tidak masalah gitu. Tapi kalau resikonya lebih besar daripada manfaat yang didapatkan, maka orang tua bisa lebih hati-hati. Gitu. Kalau saya termasuk orang yang di tengah. Saya akan mencari dulu informasi lebih banyak tentang kondisi e-sport. Ini memang ada e-sport ini. Jadi semacam main bareng gitu ya, bersama-sama dari berbagai negara, dari berbagai daerah gitu. Nah, ini juga akhirnya kan ada rule-nya gitu. Rule-nya apa gitu. Anak usia berapa yang boleh masuk ke pro player seperti ini. Nah, ini juga harus hati-hati. Kembali lagi ke tadi yang sudah saya sampaikan bahwa gadget atau screen time itu dikatakan bermasalah bila sudah mulai memunculkan gejala yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, itu orang tua harus hati-hati. Kembali lagi kesepakatan lagi ke orang tua, ke anaknya juga gitu. Ini bagaimana? Apa konsekuensinya? Karena
bermain tanpa melihat waktu juga akan tidak baik ya gitu ya. Jadi orang tua bisa mengingatkan kepada anak, ini bagaimana nih, ibu nggak ngelarang kamu bermain, tapi ini ada aturannya kan gitu. Bahkan mabar pun kalau anak-anak hanya sekedar main ada istilahnya, kalau e-sport kan ada hadiahnya ya Bu ya, atau ada ininya ya, ada rewardnya ya. Tapi kalau sekedar main-main tanpa ada tujuan, tanpa ada ini ya, selayaknya perlu dibatasi. Gitu. Bukan dilarang, tapi ada kesepakatan untuk berapa jam gitu, jatahnya berapa jam gitu. Ini memang agak sulit kalau anaknya sudah usianya sudah mulai ini ya, sudah mulai tadi ya, sudah masuk remaja, itu memang perlu kekuatan orang tua juga supaya mengendalikan diri supaya tidak perlu dengan marah gitu. Jadi memang ini harus dicari solusinya, karena ini berkaitan dengan anak-anak. Nah, orang tua cari saja kesepakatan dengan anak bagaimana. Bukan kita dilarang, tapi betul-betul ada rule di situ. Apalagi kalau sudah nabrak-nabrak waktu sholat gitu. Itu kan orang tua juga. Iya. Tapi intinya kembali lagi ke orang tua, nggih Bu. Betul sekali. Orang tua yang paling harus kuat Bu. Zaman digital seperti ini tantangannya luar biasa. Kalau orang tua istilahnya gaptek ya, itu juga anak jadi merasa lah nggak ngerti paling gitu. Tapi kalau kita tahu gitu, anak-anak jadi oh ya wis ayo rundingan gitu, enaknya gimana gitu. Jadi saya juga tipe orang tua yang tidak melarang anak untuk bermain games dan di HP itu boleh gitu. Tapi restricted area saya setelkan juga gitu. Jadi ada time di mana dia jatahnya itu berkurang kan. Jadi misalnya 1 hari 2 jam selama Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu boleh 4 jam gitu. Nah, yaitu ditegakkan terus-terusan gitu, dan itu lama-lama karena anak saya masih kelas 2, naik kelas 3 sekarang, jadi lebih gampang waktu itu gitu. Sudah berjalan sejak setahun yang lalu gitu. Bahkan sebelum masa pandemi datang itu kita juga sudah restricted untuk screen time ini. Kebetulan memang dia tidak punya gadget sendiri, masih belum punya gadget sendiri. Jadi dulu kesepakatannya adalah nanti kalau sudah kelas 6 atau SMP baru dikasih gadget sendiri. Kalau sebelum itu memang kita masih belum. Nah, sampai sekarang juga masih bisa gitu, masih bisa ditata. Nah, ini kelebihannya ketika kita menata anak-anak di usia yang lebih muda gitu. Kalau anaknya udah mulai gede gimana? Ya berarti orang tua harus lebih kuat ya gitu. Saling komunikasi gitu. Iya, betul sekali. Intinya terima kasih. Kalau zaman digital jangan gaptek ya Bu, harus betul-betul ikut tahu kondisi perkembangan anaknya seperti apa. Karena kalau gaptek nanti anak jadi bingung mencari istilahnya cantolannya kemana, malah nyantol ke orang lain yang ini kan malah bahaya ya. Mending nyantolnya kan ke orang tua ya, info-info yang berkaitan dengan dunia digital gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Untuk mamanya Salsa, sampun? Ampun. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang di chat nanti kita balas satu persatu, nggih. Karena waktunya ini sudah sudah habis. Nggih, Bu. Untuk ayah dari Azhara, kalau memang ada pertanyaan nanti silakan ditulis saja di kolom chat itu, nggih. Karena waktunya untuk Bu Ratih sudah habis. Nanti bisa dijawab oleh Bu Ratih. Ya, nanti saya jawab via chat ya, Bu. Nggih. Terima kasih, Bu, untuk pemaparan hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dari Bu Ratih bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada Bu Ratih atas kehadirannya di kegiatan MPLS hari kedua ini. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sami-sami Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa
Untuk doa saya serahkan kepada Bapak Irfan. Kepada Bapak Irfan kami persilakan. Pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak semua, Bapak Ibu guru dan wali murid, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita mulai dari pagi tadi sampai siang ini diberi rahmat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Irfan yang telah memberikan doa. Untuk acara yang terakhir, penutup nih. Sebelum acara ini tutup, saya selaku host di sini. Jangan lupa untuk penampilan hari ini atau kegiatan EPN hari ini bisa disaksikan di YouTube. Dan untuk kegiatan EPS hari ini nanti bisa kami share selaku panitianya, kami share kepada semua grup kelas bisa untuk materi dari berbagai kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.